Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Sidi dari kelas TI 24A. Di sini saya akan memperkenalkan materi algoritma. Algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu. Kriteria algoritma pertama adalah input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Output. Algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Definiteness atau pasti. Algoritma memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Finiteness. Ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti, stop. Effectiveness, tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A plus 0 atau A sama dengan A kali 1. Representasi algoritma. Pertama, uraian deskripsi. Cara menjelaskan algoritma secara rinci menggunakan bahasa alami tanpa kode atau notasi normal dikenal sebagai uraian deskripsi, dengan tujuan membuat algoritma lebih mudah dipahami. Uraian deskripsi berfokus pada langkah-langkah yang diambil oleh algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya adalah tutorial untuk membuat teh. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti teh seduh, air panas, dan cangkirnya. Lalu cara-caranya adalah siapkan gelas, masukkan air panas, lalu masukkan teh seduhnya, tunggu sampai beberapa menit hingga larut. Yang kedua, pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menggunakan gabungan antara bahasa pemrograman dan bahasa alami. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan logika atau langkah-langkah sebuah algoritma secara jelas tanpa terikat pada aturan atau sintaks khusus dari bahasa pemrograman tertentu. Contoh pseudocode adalah pada bahasa Java, JavaScript, PHP, dan juga C dan masih banyak lainnya. Ketiga, flowchart. Flowchart adalah diagram grafis yang merepresentasikan alur langkah-langkah atau proses dalam suatu algoritma. Diagram ini menggunakan simbol-simbol khusus yang saling terhubung untuk menunjukkan urutan dan hubungan antar langkah sehingga memudahkan pemahaman alur kerja dari sebuah proses atau algoritma. Contoh flowchart seperti gambar berikut. Dimulai dari bentuk oval, mulai digambarkan dengan bentuk oval. Input output digambarkan dengan bentuk jenjar-genjang, lalu bentuk persegi 4 digambarkan untuk sebuah proses, lalu belah ketupat digunakan untuk sebuah percabangan. Jenis-jenis algoritma. 1. Sequence proses. Instruksi dikerjakan secara sekuensial atau berurutan, seperti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Selection proses. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Jadi bagian kedua ini tidak harus berurutan dari 1 ke 2, bisa aja 1 ke 3 atau 2 ke 4. Yang ketiga, iteration proses. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. 4. Concurrent proses. Beberapa instruksi dikerjakan secara bersamaan. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, masukkan panjangnya. Yang kedua, masukkan lebar. Lalu kalikan P kali L, maka hasilnya adalah luas dari persegi panjang tersebut. Variabel dan tipe data. Variabel adalah elemen fundamental yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai sementara dalam program komputer. Contohnya seperti pada box
box penyimpanan sementara digunakan untuk box itu digunakan untuk menyimpan barang secara sementara sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam lemari yang bersifat jangka panjang. Aturan penulisan variabel. Variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka. Tidak diperbolehkan menggunakan resep keyword. Tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Tipe data terbagi menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Tipe data primitif terbagi menjadi satu boolean, yaitu tipe data logika yang mempunyai kemungkinan nilai true atau false. Kedua, tipe numerik, yaitu tipe data untuk jenis angka seperti byte, short, integer, long, char, float, dan double. Tipe reference terbagi menjadi satu tipe kelas, dua tipe array, tiga tipe enterprise. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Jenis-jenis operator. 1. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti simbol plus untuk penjumlahan, simbol min untuk pengurangan, simbol kali untuk perkalian, simbol bagi untuk pembagian, dan simbol persen untuk itu modulus, dan simbol modulus untuk sisa bagi. Operator penugasan. Operator yang digunakan untuk memberikan sebuah nilai dalam variabel. 3. Operator pembandingan. Operator yang digunakan untuk membandingkan antara beberapa kondisi. Nilai yang dihasilkan adalah boolean, yaitu berupa true atau false. Mohon maaf. Ini operator logika adalah operator yang memiliki Operator logika adalah operator yang mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kaidah matematis. Beberapa operator yang dapat digunakan dalam pemrograman Java adalah logika dan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu hanya berupa benar ketika kedua nilai bernilai true. Yang kedua adalah logika OR. Logika pernyataan tersebut bernilai benar jika terdapat salah satu yang benar dan salah jika keduanya salah. Yaitu yang ketiga, logika NOT atau negasi, yaitu membalikan suatu nilai, yaitu yang tadinya true menjadi false dan yang false menjadi true. Operator bitwise. Operator ini berlaku untuk tipe data numerik. Operator ini akan menghitung dari bit ke bit. Misalnya kita punya variabel A sama dengan 60 dan B sama dengan 13. Bila dibuat dalam bentuk biner akan menjadi seperti ini. A sama dengan 00111100, B sama dengan 00001101. Kemudian dilakukan operator bitwise, hasilnya adalah 12. Operator bitwise terdiri dari AND, OR, XOR, negasi, left shift, right shift, left shift unsigned, dan right shift unsigned. 6. Operator ternary. Operator ini unik seperti membuat pertanyaan. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisahkan jawaban. Ilustrasi tentang pemahaman operator ternary adalah seperti ini. Ekspresi 1 untuk menyatakan sebuah pernyataan ini true, dan ekspresi kedua menyatakan pernyataan ini bernilai false. Di sini saya akan membuat
contoh kode program. Saya sudah membuat filenya. Misalkan saya ingin membuat nilai rata-rata dari sebuah program, misalkan dengan ketika membuat scanner, tambahkan add info for Java util scanner. Klik saja bagian lampu ini, lalu ketik bagian paling atas. Tambahkan tipe datanya, masukkan variabelnya, misal
Coba jangan ganggu dong. Aduh. Oh ini bukan. Oh, berarti ini SC. SC lupa. Jadi kode program ini digunakan untuk mencari rata-rata dari sebuah nilai. Misalkan ini adalah nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3 sesuai dengan jumlah nilainya, maka hasilnya adalah rata-rata dari nilai ketiga nilai tersebut. Materi selanjutnya adalah kondisi perulangan. Kondisi perulangan adalah mekanisme untuk menjalankan satu atau lebih instruksi secara berulang. Selama suatu kondisi tertentu terpenuhi, perulangan ini berguna untuk mengotomatisasi proses yang harus dilakukan berkali-kali, seperti mengakses elemen dalam struktur data atau melakukan operasi sampai mencapai hasil tertentu. Sintaks looping memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah looping for. Looping for digunakan ketika sebuah permasalahan telah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Secara umum, looping for mempunyai 3 parameter yang diisikan, yaitu inisialisasi, batas akhir, dan proses looping secara naik atau turun yang dikenal dengan increment atau decrement. Bentuk dari sintaks penulisan looping for di Java seperti berikut. Selanjutnya ada looping while. Looping while digunakan ketika sebuah permasalahan tidak diketahui batas akhir selesainya sebuah perulangan. Misalkan ketika kita bermain game, sistem tidak pernah tahu berapa lama permainan berakhir karena semuanya tergantung pada kemahiran seseorang dalam bermain game. Tetapi sistem hanya mengetahui persyaratan selesainya permainan, misalnya yaitu ketika jumlah nyawa habis, maka permainan akan berakhir. Bentuk sintaks untuk looping while pada Java seperti berikut. Saya akan membuat contoh untuk
looping for terlebih dahulu. Tolong itu kecoa, jangan dong.
sini. Enggak pun. Oh, di sini pakai ini Icom ini. Nah, langsung di sini. Jadi kode program ini digunakan untuk menghitung dari total jumlah dari input tersebut gitu. Misalkan input yang dimasukkan adalah 21, maka dihitung dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 21, maka hasilnya adalah 231 seperti pada contoh berikut. Selanjutnya saya akan membuat contoh untuk yang looping while. Hampir samanya kayak looping for tadi, cuman ini bedanya pakai while.
Kurang 10 ada. Oh, kalau untuk bagian yang while ini saya gunakan programnya untuk menunjukkan bilangan dari inputnya. Misalkan 21, maka input yang ditunjukkan adalah dari 1, 2, 3 sampai ke angka 21. Sekian dari saya, mohon maaf. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.